menghadiri kebaktian tutup tahun itu. Dan kami berkesempatan untuk terus berkobar-kobar di dalam Tuhan, merenungkan kasih setia-Nya yang terus menuntun kami. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, pada tanggal 24 dan 25 saya menyinggung tentang keberadaan Maria dan Yusuf di Bethlehem dalam perjalanan pulang atau kembali kampung ke Bethlehem, tempat asal mereka dari sulbi dan keturunan Daud, dari suku Yehuda. Perjalanan yang melelahkan. Mereka tiba di Bethlehem dan semua orang harus pulang kampung masing-masing ke daerahnya. Sulbi keturunan Daud pulang ke Bethlehem karena itu daerah mereka, daerah pembagian bagi mereka. Suku Isakar pulang ke tempatnya, suku Sebulon ke daerahnya, suku Benyamin ke tempatnya, suku Yusuf ke tempatnya, 12 suku masing-masing kembali ke tempatnya. Catatan Alkitab mengatakan bahwa mereka kembali untuk didaftarkan. Tapi ketika melihat terjemahan bahasa Yunani dari bahasa asli, lalu diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris, bukan sekedar pulang untuk didaftarkan, tapi sekedar pulang untuk bayar pajak. Selain daripada pembayaran pajak, adalah upaya pemerintah penjajah, yaitu pemerintah kerajaan Roma ingin mengetahui kekuatan daripada 12 suku itu yang dijajah, sehingga perlu ada pendataan secara real. Maka itu Quirinius memerintahkan untuk semua pulang supaya pemerintah yang menjajah itu tahu berapa banyak laki-laki dan berapa banyak perempuan, sehingga mereka mengatur strategi menguasai yang dijajah, yaitu bangsa Israel itu. Lalu juga untuk mengetahui mereka taat bayar pajak atau tidak. Dan kalau tidak taat, maka sudah pasti ada ganjaran dan hukuman yang diberikan, karena penjajah memiliki wewenang, otoritas, dan kehendak untuk melakukan apa saja kepada yang dijajah. Jadi Tuhan Yesus lahir dalam zaman penjajahan, zaman yang sukar sulit. Dan waktu itu semua penginapan di Bethlehem penuh. Lalu mereka mencari tempat, dan firman Allah berkata, baik dalam catatan Injil Lukas pasal yang kedua dan di dalam catatan Injil Matius dan beberapa keterangan lain dalam sejarah suci, mengatakan bahwa seluruh rumah penginapan sampai kepada rumah pribadi dipenuhi dengan pendatang-pendatang yang akan pulang atau yang datang sebagai orang dari suku dan sulbi Daud, sehingga Tuhan Yesus yang ada dalam kandungan Maria dan Yusuf, ketika mereka mencari tempat penginapan, mereka berkata, no room and place for all of you, and they looking place where the sheep stay, we call cage of sheep. Jadi akhirnya tidak ada tempat, tidak ada ruangan, lalu mereka mendapatkan kandang domba. Catatan yang penting di dalam sejarah suci,
ada kelompok gembala yang di Efrata. Efrata itu adalah padang penggembalaan dari daerah Bethlehem, yang diberitahukan malaikat bahwa hari ini telah lahir bagimu juru selamat di kota Daud, Bethlehem, juru selamat yang diberikan dalam palungan. Kamu akan menemukannya dibungkus dengan lapin. Lalu gembala-gembala dengan begitu cepat sigap mereka pergi ke Bethlehem. Lalu mereka menemukan seperti yang dikatakan oleh malaikat. Dan waktu itu Bethlehem bukan kota yang besar, kota yang populasinya sangat sedikit dari suku keturunan Sulbidam. Itu berarti kalau seorang perempuan melahirkan di kota yang kecil, kampung yang kecil itu, tanpa diberitahukan, orang akan gampang tahu bahwa ada seorang perempuan melahirkan. Dan di dalam budaya Yahudi atau Yudaisme, ketika seorang anak lahir, orang berduyun-duyun datang dan mengucapkan selamat karena bertambahnya satu orang di dalam sulbi dan suku mereka. Tapi dalam catatan Alkitab tidak ada orang Bethlehem yang datang. Hanya gembala saja. Mungkin ada orang berkata orang Bethlehem tidak datang karena malaikat tidak kasih tahu sama mereka. Kalau gembala datang karena malaikat kasih tahu. Tapi sekali lagi, di satu kampung yang kecil, kota yang kecil, kalau ada seorang ibu melahirkan, dalam waktu relatif singkat, semua orang tahu ada seorang ibu melahirkan. Mustahil orang di Bethlehem tidak tahu. Apalagi ada bintang yang bercahaya sebagai satu tanda keajaiban. Masa orang dari negeri yang jauh seperti Majus dari Iran atau Persia, pada tempo dulu disebut Persia, sekarang disebut Iran, yang jaraknya 2.371 km bisa datang, bisa tahu. Lalu orang di Bethlehem yang kampung kecil waktu itu atau kota kecil, masa tidak bisa datang, masa tidak tahu. Apalagi para gembala yang pulang dari bertemu Yesus yang terbaring di dalam palungan, mereka pasti bertutur satu dengan yang lain. Mustahil orang tidak mendengar. Orang suka bilang telegram masih lambat, tapi mulut geram lebih cepat. Di dalam pengertian ini, akhirnya saya menemukan selama Yesus melayani 3,5 tahun, tidak ada catatan ada mujizat yang terjadi di Bethlehem, di tempat Yesus lahir, di tempat Yesus dibesarkan di Nazaret pun hanya 1-2 mujizat, karena mereka saudara-saudaranya tolak sama dia. Dan dia jadikan Kapernaum menjadi rumahnya yang kedua. Jadi Bapak Ibu saudara-saudara, penolakan memiliki dampak yang tidak baik buat kehidupan ke depannya. Meskipun dia lahir di Bethlehem, tapi saya coba bertanya dan menyelidiki. Di Bethlehem, Tuhan Yesus tidak pergi bikin satu mujizat di situ. Mungkin karena memiliki roh penolakan, karena sibuk dengan hitung duit, tamu-tamu masuk menginap, jadi duit mulai banyak barangkali.
penginapan dan rumah tinggal jadi penginapan, income cukup besar, dan waktu income naik, masyarakat sibuk dengan hitung duit, dan akhirnya lupa ada seorang perempuan melahirkan sang juru selamat di kandang. Dan selayaknya dalam budaya Judaisme, kultur Judaisme, jangankan perempuan yang melahirkan di tempat yang hina, yang di tempat yang tidak pantas, orang perjalanan yang kalau tinggal di waktu malam dan ada di jalan raya atau di padang atau di pelataran kota, sudah jadi kebudayaan dan kultur. Mereka mesti pergi lalu minta, ayo masuk di dalam rumah kami. Itu ada, itu budaya bangsa Israel. Sekarang ada seorang wanita melahirkan di tempat yang sangat hina, bilanglah terbuang, tertolak. Tidurnya bukan di tempat tidur, tidurnya di manger, di palungan, dibungkus dengan lampin. Kok tidak ada orang dari kota Bethlehem yang datang dan say hello dan berkata, "This place not good for you. Come to my home. I have room for you." Tidak ada satu orang yang datang dan berkata, "Ini tempat kurang bagus. Mari datang, saya ada ruangan sekecil apapun buat kamu." Tidak ada. Tentu kepala juga tidak bisa mengundang untuk pergi tinggal di padang Efrata, karena tempat mereka terbuka. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudara, melihat cerita ini mengatakan tidak ada tempat, itu juga membuat tidak ada mujizat. Di dalam kehidupan ini, ketika kita berkata no room and no place for you, God, Lord Almighty, we cannot get miracle in our life. Ketika kita berkata tidak ada tempat bagi Yesus, tidak ada ruangan bagi Yesus, kita tidak akan menemukan mujizat dalam hidup ini. Yang sangat berkesan ketika Majusi bertemu dengan Herodes yang ada di istana, yang duduk di takhta, yang ada punya pengawal, yang punya kursi di selar emas, yang punya tempat tidur semua dibalut emas, tempat yang nyaman, aman. Dia seorang raja. Ketika mendengar tentang Yesus, seorang bayi yang lemah lahir, dan Majus berkata telah lahir seorang raja orang Yahudi, kami telah lihat bintangnya. Maka Herodes yang ada di tempat mewah dilanda dengan perilaku paranoid, mulai curiga, mulai ketakutan tentang seorang bayi yang baru lahir, yang tidur bukan di tempat tidur mewah seperti dia, bukan di istana seperti dia, bukan ada di ruang tamu yang megah dan wah seperti dia, tapi ada di kandang hina, tinggal dengan domba-domba, bukan dengan pengawal prajurit-prajurit yang gagah perkasa. Tapi timbul perilaku paranoid, ketakutan, mencurigai, akan kedudukannya digeserkan, jabatannya diambil. Lalu bayi yang lemah itu, Herodes mengupayakan kematiannya. Bapak Ibu Saudara-saudara, sebenarnya kita belajar kalau ada orang lain muncul dan mereka punya jabatan lebih daripada kita, jangan kita takut kehilangan jabatan, takut kehilangan kedudukan.
takut kehilangan nama dan popularitas. Anda takut atau tidak, kedudukan dan pangkat satu waktu berakhir. Herodes tidak pikir itu. Dan yang dia pikirkan, how I get way to kill him. Dia hanya berpikir bagaimana saya dapat jalan untuk bunuh dia. Dan saya baca Matius pasal 2 ayat 12 mulai. Dan karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Setelah orang-orang Majusi itu berangkat, nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi dan berkata, bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya, larilah ke Mesir dan tinggallah di sana sampai aku berfirman kepadamu, karena Herodes akan mencari anak itu untuk membunuh dia. Perilaku paranoid ujungnya mau membunuh orang karena tidak ingin orang lain lebih. Tidak ingin orang yang baru muncul punya jabatan pangkat lebih. Dan penyakit paranoid ini sampai hari ini ada di dalam masyarakat, di dalam segala level, tingkat pemerintahan, masyarakat umum. Ketika muncul seseorang yang akan sebagai pemimpin lama berperilaku paranoid, takut diganti, takut digeserkan, sehingga segala macam cara diambil untuk menggeserkan, mengkat, membantai, membunuh. Nah, Herodes seperti itu. Padahal Yesus bayi lemah, bukan tinggal di istana, tidak ada pengawal yang seperti Herodes punya. Ada tidurnya bukan di tempat tidur mewah, di ruang tamu yang hebat, ini di kandang. Pakai pun tak punya. Lampin. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, ketika kita membaca kebenaran firman Tuhan ini tentang kelahiran Tuhan Yesus, lalu ditemui oleh para Majusi dari Persia atau negeri Iran sekarang ini, kita berkata bahwa ada 3 orang Majus yang datang. Dan saya membaca beberapa pengantar dan survei mengatakan, dikatakan 3 orang karena dilihat dari persembahannya Mazmur dan kemenyan. Kalau orang bilang 3, tapi mereka yang dari Iran itu bukan orang rakyat jelata. Mereka dalam kapasitas mereka sebagai orang bangsawan, para bangsawan dan raja, orang-orang terkemuka. Pasti mereka jalan bukan bawa 3 unta saja, pasti banyak unta yang dibawa. Dan bukan mereka sendiri 3, kalau mereka 3 pasti ada budak yang mengikuti, menuntun, menarik unta mereka nanti menjadi orang pekerja di perjalanan yang ditempuh 2.371 km itu. Dan mungkin banyak yang dari budak-budak yang ikut itu jadi korban di tengah jalan atau dijadikan alat barter dengan penjahat di tengah jalan, dan banyak unta yang mati di tengah jalan. Nah, tapi yang tiba, Alkitab mengatakan bahwa orang Majus itu tiba di Yerusalem. Tidak mengatakan mereka berapa banyak orang. Dan kita coba menafsir ada 3 orang karena dilihat dari persembahannya. Nah, Anda dan saya bisa melihat terjadi kebangkitan kerinduan dan aksi untuk bertemu Yesus. Perjalanan yang jauh tidak menjadi alasan untuk tidak ketemu Yesus. Dan setelah ketemu Yesus, sangat menarik ayat yang ke-12.
karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes. Karena ayat yang ke-13 mengatakan Herodes memiliki roh pembunuhan, roh membinasakan, roh paranoid, roh yang takut. Kedudukannya direbut sehingga dia berupaya untuk membunuh. Tuhan dengan bentuk teofani di dalam mimpi mengatakan, kamu pulang kampung, pulang negerimu, jangan ikut jalan pembunuh, jalan orang paranoid, jalan orang yang tidak ingin orang lain maju. Jangan lewat jalan sang penjahat. Orang yang memiliki kerinduan dan ada aksi bertemu Yesus selalu kembali ke rumah kampung halamannya dengan perilaku baru. Itu sebabnya Rasul Paulus bicara dalam 2 Korintus 5 ayat 17 kepada jemaat di Korintus mengatakan, mereka yang ada di dalam Kristus adalah ciptaan yang baru, yang lama sudah berlalu dan yang baru sudah datang. Jadi setiap orang yang mengatakan bertemu Yesus lalu tidak menunjukkan perilaku menjalani hidup baru, perilakunya sama saja. Kalau dulu tukang tipu, sekarang tukang tipu. Dulu tukang omong kosong, sekarang tukang omong kosong. Dulu pergaulan kotor, sekarang kotor. Padahal ada di dalam pertemuan dengan Yesus, dalam setiap pemberitaan firman Tuhan kita ketemu Yesus. Di dalam kebaktian-kebaktian kita ketemu Yesus. Dalam persekutuan pribadi kita, di rumah dengan keluarga kita ketemu Yesus. Sebab kita membaca firman Tuhan, Yohanes 1 ayat 1, 2 dan 3, dia bilang pada mula in the beginning is the Word. The Word is the Lord, and the Lord is Word become man. Dia berkata pada mulanya adalah firman, firman bersama-sama dengan Allah, firman itu adalah Allah. Without Word anything not become real. Tanpa firman itu tidak akan jadi sesuatu nyata hari ini. Tidak tercipta sesuatu. Dan firman itu telah menjadi manusia. Jadi sampai di ujung tahun ini, kalau sampai kita sudah jumpa Yesus, tapi perilaku kita belum berubah, mungkin sebelum tutup tahun, we must confess before the Lord and presence of the Lord our life. Kita mesti mengaku di hadapan Tuhan, di hadiratnya, bahwa saya banyak bohong hari ini, dan Tuhan ampuni saya, supaya saya menjadi manusia yang menjalani jalan baru, memasuki 2022, the New Year God prepared for us. Kita memiliki satu jalan baru, hidup baru, memasuki 2022 yang disiapkan oleh Tuhan buat kita. Jadi Bapak Ibu, saudara-saudara, usahakan supaya jangan sampai kita menjadi orang-orang yang pandai dan hebat dalam mendengar firman Allah. But we cannot do it what God speak to us, what God command to us to doing in our life. Jangan sampai kita hanya menjadi orang-orang yang begitu cerdas dan pandai mendengar, tapi kita tidak melakukan apa yang Tuhan perintahkan dan ajarkan kepada kita. Dengan demikian, kita akan disebut orang yang pandai bersandiwara. Kita harus sadar bahwa Tuhan Maha Tahu. God not only omnipresent but omniscient. Kita bukan saja tahu Tuhan Maha Hadir, tapi Dia Maha Tahu. Jadi Bapak Ibu, saudara-saudara yang saya kasihi, orang Majus pulang
melalui new way in their life, jalan baru dalam hidup mereka. Lalu nomor yang kedua, ayat 13. Setelah orang Majus itu berangkat, nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi dan berkata, "Bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya, larilah ke Mesir dan tinggallah di sana sampai aku berfirman kepadamu, karena Herodes akan mencari anak itu untuk membunuh dia." Lalu kalau kita baca terus Matius pasal 2 ayat yang 14, tidak ada tunda-tunda. Malam itu juga Yusuf bangun dan ambil, kasih tahu sama Maria, lalu ambil Yesus, lalu mereka berangkat ke Mesir. Orang yang takut Tuhan, kalau Tuhan ngomong apa, dia tidak tunda-tunda, langsung dia eksekusi, langsung dia laksanakan, langsung dia kerjakan. Sebab firman Tuhan malam itu juga Yusuf bersama Maria dan Yesus berangkat ke Mesir. Perjalanan ke Mesir kalau pakai keledai mungkin 3-4 hari dari Bethlehem baru sampai ke Kairo. Kalau sekarang pakai bis, Anda dari Kairo sampai ke Bethlehem ya kira-kira 5 jam sudah tiba. Kalau pakai pesawat ya berapa menit saja sudah tiba. Dan waktu mereka berangkat atas tuntunan Tuhan, mereka tiba di Kairo. Kita bersyukur ya, orang Majus datang bawa emas, dan itu modal untuk mereka pakai hidup di Mesir. Saya mau garis bawahi, orang yang menempuh jalan yang baru dan mendengar firman Tuhan dan dengar suara Allah, orang yang sungguh mengikuti Tuhan, ia tidak pernah tunda, ia langsung melaksanakan apa kata Tuhan. Seperti Yusuf, langsung dia melaksanakannya. Nah, ada pertanyaan yang besar bagi kita, kenapa harus pergi ke Mesir? Padahal keadaan Mesir juga saat itu bukan kota yang mengenal Tuhan, bukan negara atau kerajaan yang kenal Tuhan. Adalah sebuah negara atau sebuah kerajaan yang tidak mengenal Tuhan. Mereka adalah kelompok bangsa suku yang disebut suku bangsa paganisme. Artinya penyembah berhala, penyembah patung, penyembah air, penyembah gunung, penyembah batu, penyembah kain, penyembah roh-roh, penyembah laut, penyembah binatang-binatang, penyembah buatan tangan manusia. Mesir bukan tempat yang baik, tempat yang sangat buruk. Dan kita memiliki pertanyaan, mengapa Tuhan menyuruh Yusuf dan Maria harus lari membawa Yesus ke Mesir? Padahal Mesir adalah tempat penyembahan berhala yang besar, yakni penyembahan kepada paganisme mereka, di mana mereka menyembah arwah-arwah, roh-roh, lalu mereka beribadah kepada roh-roh. Habis mereka adakan hubungan seks bebas di hadapan patung-patung, di hadapan batu, kayu, di pinggir laut, di pinggir sungai Nil. Semua mereka lakukan karena mereka bilang selama ada di dunia nikmati segala macam keinginan daging. Negeri itu bukan negeri yang baik. Negeri itu negeri penyembahan berhala. Negeri itu negeri yang kotor, yang najis, yang penuh dengan perbuatan tidak manusiawi.
Bayangkan Tuhan suruh pergi. Mereka membangun menara-menara, mereka membangun piramida-piramida, mereka membangun sphinx untuk menyatakan kepada dunia bahwa mereka menyembah pagan, mereka menyembah binatang yang berkepala manusia atau berkepala singa dan badan dari manusia dan lain-lain, dan mereka menganggap itu Allah. Mereka bukan manusia yang menyembah Allah. Kadang-kadang kita berpikir, kenapa Tuhan suruh ke negeri yang begitu busuk dan begitu jahat? Kenapa tidak suruh lari ke bait Allah dan sembunyi di dalam bait Allah saja? Dan kalau mati di bait Allah kan berangkat ke surga. Kenapa tidak pergi ke bait Allah saja? Hanya 9,5 kilometer dari Bethlehem pergi ke bait Allah di Yerusalem. Meskipun itu dekat dengan Herodes, tapi peraturan bahwa orang di dalam bait Allah, apalagi dia pegang tanduk mesbah, tidak boleh dibunuh. Tapi kalau sampai dibunuh, maka darah orang itu tertanggung atas yang membunuh. Dan banyak nabi berkata, kalau saya dibunuh lebih baik saya dibunuh di mesbah, saya pegang tanduk mesbah. Tapi kalau Anda berdosa dibunuh di situ, ya tanggung darah sendiri. Secara normatif kita berpikir sedikit aneh. Kenapa Tuhan suruh bawa Yesus ke sana? Tapi mari kita berpikir arif dan bijaksana. Mengapa Tuhan suruh Yesus, Bapa kirim Yesus ke dunia, sedangkan Mesir itu hanya satu bagian kecil dari bumi yang rusak, sedangkan dunia ini seutuhnya ada dalam kegelapan, seutuhnya ada dalam kegelapan, dan Yesus datang ke dalam dunia penuh dengan kegelapan itu. Jadi kita mendapatkan sebuah pesan bahwa benar misi Dei adalah misi penyelamatan. Tidak mau tahu dosa Anda seberapa berat, tidak mau tahu pelanggaran Anda seberapa berat, tidak mau tahu perilaku dan moral saudara dan saya sangat rusak, tapi Bapa menyatakan kasih-Nya. God Almighty show His endless love for all of nations, and human beings know that God so loved the people when we call sinner. Dengan kehadiran misi Dei, misi Allah menunjukkan kasih-Nya yang tak berujung itu untuk membuktikan bahwa Allah mengasihi orang berdosa dan tidak mengasihi dosa. Berikan sanjungan bagi itu. Nah, ternyata kebenaran firman Tuhan, Yesus datang ke dunia, lalu Yesus disuruh ke dunia yang kecil yang namanya Mesir itu. Sebenarnya visi sama. Kemana Yesus pergi, di sana terjadi pembaharuan, di sana terjadi restorasi, di sana lahir orang percaya. Anda bisa bayangkan penduduk dunia hampir 8 miliar dan setengah daripadanya Yesus datang sampai hari ini telah percaya kepada Yesus. Meskipun banyak yang percaya, masih setengah-setengah percaya, tapi sudah masuk dalam daftar percaya. Mari kita lihat nubuatan ini digenapi. Yesus harus pergi ke sana walaupun dia baik, tapi dia adalah Tuhan. Menurut para teolog ada dua pandangan. Ada yang mengatakan Yesus tinggal di Kairo itu hanya 4 bulan. Tapi ada teolog lain yang mengatakan 3-4 tahun Yusuf dan Maria bersama Yesus tinggal di Kairo. Supaya genap Yesaya 19 ayat 25 yang berkata, yang diberkati oleh Tuhan semesta alam dengan berfirman, diberkatilah Mesir. Supaya negeri paganisme ini diberkati. Artinya
setidak-tidaknya ada kelompok orang diselamatkan dan bertobat. Diberkatilah Mesir, umatku. Jadi kebenaran ayat ini mesti digenapi. Dan untuk menjadi umatnya, Yesus mesti pergi ke sana. Dan catatan ini, nubuatan ini 700 tahun sebelum Yesus lahir. Lalu juga dalam Hosea 11 ayat 1, ketika Israel masih muda, ku kasihi dia. Israel dalam kalimat ini mewakili kebenaran, kehidupan, keberadaan Yesus dari bangsa Israel yang masih liga, yang masih menjadi satu. Yang di dalamnya ada suku Yehuda, dan dari suku itu lahir Daud dan keturunan Daud, Yusuf dan Maria. Anak Daud itu melahirkan Yesus, yang berkata, nanti dari Mesir kupanggil anak itu. Nah, kalau Yesus tidak pergi ke sana, kapan kebenaran ini digenapi? Jadi segala sesuatu yang Allah perbuat ada maksud, ada tujuan. Tujuannya membuat restorasi, tujuannya membuat perubahan, tujuannya membuat pertobatan, tujuannya supaya suara perbuatan digenapi. Sehingga Alkitab Perjanjian Lama disebut Injil penggenapan. Karena semua yang dicatat dinubuatkan dalam Perjanjian Lama digenapi dalam Perjanjian Baru. Dan saudara lihat lebih lanjut, sangat menarik. Gereja Koptik Ortodoks mendirikan gereja yang disebut Gereja Abu Serga di Kairo. Dan gereja ini dibangun di tempat bekas dan puing bangunan di mana Yusuf Maria tinggal selama kurang lebih 3-4 tahun di Kairo, di Mesir. Dan tempat ini di tengah kota Mesir, di kota Kairo. Dan ada sebuah sumur. Ketika kami rombongan yang lalu dari gereja ini pergi hampir 40 orang, kami pergi ke gereja Abu Serga ini, kami termenung karena gembala sidang gereja Abu Serga antar kami ke samping kiri bangunan gereja. Setelah dia memberi keterangan, ini bekas rumah Maria dan Yusuf, mereka tidur, mereka tinggal, mereka masak di sini. Lalu dia bawa kami keluar ke sebelah kiri dari bangunan itu, ada satu perigi sumur, dan dia kasih keterangan. Kami berdiri keliling sumur itu. Lalu dia bilang, ini sumur selama 3-4 tahun Yesus tinggal di sini bersama Yusuf dan Maria. Yusuf dan Maria timba air dari sumur ini dan kasih mandi Yesus pagi dan sore. Kami ingin sekali timba air ini mencuci muka. Ibu-ibu yang ikut, bapak-bapak yang ikut ingin, tapi di atas sumur itu sudah dikasih palang besi, dan kita hanya bisa lihat saja. Waktu kami ada di situ, kami seperti hadir 2000 tahun yang lalu. Sepertinya kami diterbangkan ke masa lalu untuk coba merasakan. Gereja ini eksis sampai hari ini di tengah penduduk Muslim yang besar di Mesir. Tapi gereja ini sudah ada kesepakatan antara pemerintah Muslim Mesir dengan gereja Koptik bahwa mereka tidak boleh mengganggu, sebab sejarah suci ini tidak boleh hilang dari permukaan bumi, khusus di Mesir. Jauh lebih daripada itu, saya mau tunjukkan bahwa gereja itu seperti ini dan sumurnya seperti ini. Ketika kami berdiri keliling ingin dapat air, tapi tidak bisa dapat. Yesus meskipun bayi dan balita, tapi dia Tuhan, dia Allah, dia penuh kemuliaan. Dan kemana dia pergi mungkin tanpa ngomong, cukup jamah jubahnya saja pemulihan terjadi.
cukup zaman ujung pakaiannya saja terjadi keajaiban. Anda bisa bayangkan dari situ kami diantar ke gereja, sebuah gereja terbesar di Timur Tengah. Di tengah kompleks dan negara-negara muslim yang disebut gereja Makatan atau gereja sampah. Karena seluruh anggota jemaatnya adalah pemulung. Tapi inilah gereja yang terbesar di seluruh Timur Tengah. Karena gereja ini bukan dibangun dari semen, tapi gunung batu yang dipahat menjadi gedung mewah yang bisa memiliki tempat duduk 10.000 seat, 10.000 tempat duduk. Dan waktu kami tiba di situ, lalu kami duduk di kursi-kursi batu ini, lalu saya berkhotbah beberapa menit dalam gereja ini, dan kami lihat bahwa Tuhan luar biasa. Orang-orang muslim yang datang menyambut kami dari jauh sudah berteriak, "Shalom, haleluya." Kami merinding karena susah mendengar perkataan itu di Indonesia dalam kelompok muslim, tapi mereka berteriak itu. Jadi alasan Tuhan suruh bawa Yesus ke Mesir untuk supaya Mesir dipanggil sebagai umatnya, karena kemuliaan dan otoritas dan wewenang dari Yesus walaupun dia baik, tapi di dalamnya ada kuasa Allah yang maha tinggi, dan bekas kakinya dan telapak kakinya akan muncul orang percaya. Yang firman Allah berkata 700 tahun sebelum dia dilahirkan, bahwa dari Mesir aku panggil umatku. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, itu sebab Allah Bapa suruh Yusuf dan Maria lari ke Mesir. Karena Mesir negeri pagan Ismail itu ada dalam rencana besar dari Tuhan Allah. Ada orang yang mesti diselamatkan. Sebagaimana rencana besar dari Tuhan Allah, Yesus turun ke bumi untuk ada keselamatan bagi orang-orang berdosa. Jadi Bapak, Ibu, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, Yohanes pasal 4 berkata kepada kita, when Jesus coming to Samaria, to well of Jacob, prostitute woman repents. Waktu Yesus datang di sumur Yakub di Samaria, dia hadir perempuan pelajar bertobat. Yohanes pasal 2, ketika Yesus hadir, dia berkata, Jesus come to the wedding in Cana, and he changed the fresh waters become nice wine, and wine class wine or class number 1. Anda lihat kalau Yesus hadir di mana, lambat atau cepat akan terjadi perubahan. Air tawar menjadi air anggur yang manis, kelas tertinggi. Yohanes 11 ayat 43 dan ayat 44. When Jesus come, the dead must risen. Waktu Yesus datang, orang mati pasti bangkit. Lazarus, Jesus called him from the tomb, and Lazarus come out from the tomb. Yesus ada di mana? Kematian berubah menjadi kehidupan. Ada amin. Berikan sanjungan terbaik hari ini. Lukas pasal 7 ayat 14. The widow from the 9th city, he gave back his son where was died and recovered because he lived again. Anda bisa bayangkan Yesus hadir, orang mati, perempuan janda dari Nain punya anak laki-laki mati, hidup kembali. Dan Markus 10 ayat 32,
mengatakan kepada kita, when Jesus met Bartimaeus, the blind man, his blind faith, and he can see everything. He can hear from Jesus. Jadi Yesus datang di mana selalu ada perubahan. Yang buta, yang tidak mengerti, yang tidak melihat, dapat melihat seperti Bartimaeus. And still many miracles God has done. Dan masih banyak mujizat lain yang Tuhan sudah lakukan ketika Yesus hadir. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, 2022 God prepare for us. When we going into 2022, we have job. Tuhan siapkan 2022 di depan kita. Dan Tuhan tahu tugas kepada kita, pekerjaan kepada kita. Kemana kita disuruh pergi, entah itu di tempat pelacur, bukan untuk jadi pelacur. When God sent all of us to the place where have prostitute, not mean we become prostitute, but we become blessed to prostitute. Jadi kalau Tuhan kirim kita ke tempat prostitusi atau pelacuran, bukan untuk jadi pelacur, tapi untuk jadi berkat di sana. Seperti Tuhan Bapa suruh bawa Yesus ke Mesir untuk Mesir diselamatkan, dibawa, sehingga kebenaran nubuatan 700 tahun yang lalu sebelum Yesus lahir dari Mesir dipanggil umat. Dari Mesir ku jemput umatku, anak yang kukasih. Kalau nanti kita disuruh ke tempat orang mabuk, bukan supaya kita menjadi pemabuk. Pergi ke tempat judi bukan supaya kita menjadi tempat orang yang berjudi. Pergi ke tempat kelompok kantor dan orang di mana kita bekerja yang penuh dengan koruptor, bukan supaya kita jadi koruptor, tapi supaya kita jadi berkat di sana. Dan akhirnya firman Tuhan berkata bahwa dari Mesir kupanggil umatku dan aku mengenal umatku yang kukasihi, dan kantor yang ada koruptor aku panggil umatku, dan tempat pelacuran dan tempat mabuk, dari tempat gosip, dari tempat penipuan, dari tempat kejahatan aku panggil umatku. Ada amin, berikan sanjungan bagi. May you stand up now. Mungkin saudara berdiri sekarang sambil kami merenungkan ini. Mari kita nyanyi besar anugerah.